Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Kareva dengan NIM 2310952050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Untuk soal yang pertama untuk bagian D 3.1 yaitu soalnya sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal, tentukan flux listrik total yang meninggalkan. Untuk soal yang A, permukaan bola dengan jejari 5 meter yang berpusat di titik 1,-1,2. Untuk yang B, bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Untuk yang soal C, bagian dari tabung lingkaran dengan rho sama dengan 5 dengan Z lebih besar sama dengan 0. Jawaban untuk bagian A yaitu karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka jawaban dari flux total flux listrik total yaitu Q sama dengan 15 dikali pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Untuk jawaban yang B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas yaitu Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus, yaitu total flux listrik totalnya itu dengan rumus Q dibagi N. So, dengan 15 pi dibagi 6 yaitu 7,854 nanocoulomb. Untuk jawaban yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 5 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2, yaitu Q dibagi 2 sama dengan 5 pi 15 pi dibagi 2 sama dengan 23,5062 nanocoulomb. Untuk bagian soal D 3.2 yaitu cari besar D pada P 3,-4,5 dalam medan. Untuk yang A, muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. Yang B, muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Untuk yang C, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Untuk jawabannya A, D sama dengan Q dengan rumus D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Kita masukkan nilainya dan didapatkan hasil 318,31 pikocoulomb per meter. Dan untuk soal yang bagian B, untuk jawaban yang bagian B, dengan rumus rho L dibagi 2 pi rho. Dan kita masukkan nilainya 30 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 2 kali pi kali akar 25 didapatkan hasil 954,93 pikocoulomb per meter. Untuk yang D, rho S dibagi rho sama dengan 0,07 pi kali 0, kali 10 pangkat minus 9 dibagi 5 kurang 3 yaitu didapatkan nilai 109,95 pikocoulomb per meter. Untuk soal yang bagian D3.3 yaitu soalnya hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z sama dengan plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Untuk yang A, muatan titik 2 kolom pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2. Yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 X kolom per meter. Dan jawabannya untuk yang A itu sih sama dengan integral tertutup DDS yaitu 9 kali 2 sama dengan 18 kolom. Untuk yang B, flux totalnya yaitu integral DDS sama dengan QT. QT sama dengan QL sama dengan integral rho L DL. Dan kita masukkan nilainya didapatkan hasil sebesar 17,4 kolom. Untuk soal yang D3.4, jadilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan A. Untuk yang A, AR per R kuadrat, yang B, AR per R. Dan untuk jawaban yang A, eh, dengan rumus Q sama dengan integral AR per R kuadrat DS. Sama dengan S per R kuadrat AR.
sama dengan 4 pi r kuadrat dibagi r kuadrat kali AR, dan kita masukkan nilainya 4 kali pi kali 2 kuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan 12,57 kolom. Dan untuk yang soal B, untuk rumusnya hanya kita ganti R-nya, itu tidak menggunakan kuadrat, dan didapatkan hasil akhirnya sebesar 25,13 kolom. Untuk yang C, Q sama dengan integral sin theta per R kali AR tambah cos theta ln R per R kali AR A theta dr d theta. Kita hitung dengan cara integral dan didapatkan hasil sebesar 19,743 kolom. Untuk soal yang bagian D3.5, permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6M mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mikrokolom per meter kuadrat. Carilah besar D pada R dengan pertama 1 meter, kedua 3 meter, ketiga 5 meter, dan keempat 8 meter. Untuk jawaban yang A, pada 1 meter, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Maka besarnya D itu sebesar 0. Yang untuk 3 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Maka dengan rumus D sama dengan rho S dikali A kuadrat dibagi R kuadrat, yaitu 100 dikali 2 kuadrat dibagi 3 kuadrat sama dengan 44,444 2 kolom per meter kuadrat. Dan untuk bagian 5 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat dan minus 30 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Ini kita cari untuk yang pertama D1-nya sebesar 16 didapatkan dari rumus rho S dikali A kuadrat dibagi R kuadrat. Dan untuk yang D2 dengan rumus rho S kali A kuadrat dibagi R kuadrat, ini kita masukkan nilainya yaitu min 30 kali 4 kuadrat dibagi 5 kuadrat didapatkan hasil min 19,2. Dan kita hitung dia totalnya yaitu 16 dari D1 dikurang dengan 19,2 dari D2 didapatkan hasil min 3,2. Dan besar dari totalnya itu sebesar plus 3,2 mikrokolom meter kubik meter kuadrat. Untuk yang D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Untuk yang D1, kita masukkan dengan rumus rho S kali A kuadrat dibagi R kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 6,25 untuk D2 juga, dan didapatkan hasil min 7,5. Untuk D3 didapatkan hasil 3,375. Dan kita hitung D totalnya, kita tambahkan 6,25 dikurang 7,5 ditambah 3,375 dan didapatkan hasil 2,125 mikrokolom per meter kuadrat. Untuk soal yang D3.6, misalkan persamaan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50X kuadrat bagi Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ dibagi Z kuadrat tambah 1 kuadrat AZ. Dan hitunglah muatan total yang selingkup permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 mikrometer dan berpusat di A sama dengan 5,8,1, B di titik 0,10, min 2. Dan sebelumnya kita cari volumenya terlebih dahulu dengan R sama dengan 1 mikrokolom, maka P-nya sama dengan 4 per 3 pi R kuadrat. Dan kita dapatkan hasil volume itu sebesar 4,18 kali 10 pangkat min 18. Dan untuk jawaban yang A dengan titik P sama dengan 5,8,1, kita masukkan ke persamaan Q yaitu dx dibagi dx ditambah dy dibagi dy ditambah dz dibagi dz dikali delta P. Dan kita masukkan nilai-nilainya, didapatkan hasil untuk titik P sama dengan 5,8,1 yaitu sebesar 2,26 dikali 10 pangkat min 14 kolom. Untuk langkah-langkahnya seperti pada gambar ini. Ini hanya penambahan biasa.
Dan nanti di akhir nilai dari delta V-nya kita masukkan, kita didapatkan hasil sebesar 2,26 kali 10 pangkat minus 14 kolom. Dan untuk bagian yang titik 0,10,-2 itu dengan persamaannya 100Y dibagi Z kuadrat tambah 1 ditambah min 100 X kuadrat Y dikali Z pangkat 4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 dikurang 4 Z pangkat 3 tambah 4 Z dikali min 100 X kuadrat YZ dibagi Z pangkat 4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikali dengan delta V. Kita didapatkan hasil sebesar Q sama dengan 836,27 dikali 10 pangkat min 18 kolom. Dan untuk soal yang ke D bagian 3,3.7 itu soalnya hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Untuk titik A yaitu D sama dengan 4x pangkat 3 Y pangkat 3 Z kuadrat AX tambah 3x pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat AY tambah 2x kuadrat Y kuadrat Z AZ, koma PA dengan titik 1,2,3. Jawabannya yaitu divergensi D sama dengan AX 2 per 2X tambah AY 2 per 2Y tambah AZ 2 per 2Z dikali 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 AX tambah 3X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 AY tambah 2X kuadrat Y kuadrat Z AZ. Kita dapatkan hasil 12 X pangkat 3 Y pangkat 3 Z kuadrat tambah 6X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat tambah 2X kuadrat Y kuadrat dan hasil akhirnya sebesar 988. Untuk soal yang B dengan D sama dengan Z sin si Aro tambah Z cos si A si tambah Rho sin si AZ dengan PB 2,5 pi, 3. Kalau untuk divergensi D-nya itu dengan rumus A per Rho do per do Rho kali Rho D Rho ditambah 1 per Rho kali do per do si kali do si tambah do per do Z kali DZ. Maka didapatkan hasil divergensi akhirnya itu sebesar 0. Untuk yang bagian C dengan D sama dengan sin theta bagi R kali A tambah cos theta ln R cos theta dikali ln R dibagi R A theta dengan PC itu di titik 2,5 pi, setengah pi. Dan didapatkan divergensinya itu dengan rumus 1 per R kuadrat dikali 2 per 2R dikali R kuadrat DR tambah 1 per R sin theta dibagi 2 per 2 theta sin theta d theta ditambah 1 per R sin theta bagi 2 per 2 theta dikali d theta dan didapatkan hasil divergensi akhir itu sebesar 0,45. Untuk yang bagian D 3,8 tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Untuk yang A D sama dengan Rho 4X kali Rho min 5Y dikali Rho min 2Z kali 2X kurang 2,5Y dikurang AZ. Yang B dengan D sama dengan Rho min 2Z dikali 2 Rho si A Rho tambah Rho A si kurang 2 Rho kuadrat si AZ. Yang C dengan D sama dengan 2R sin theta sin AR tambah 1 per R tambah R cos theta sin theta cos theta sin si A theta tambah 1 per R tambah R cos si A si. Jawab untuk yang bagian A itu dengan divergensi D dengan rumus do per dx dibagi do x ditambah do dy dibagi do y ditambah do dz dibagi do z. Kita masukkan nilai-nilainya dan dapatkan hasil divergensi D-nya sebesar 2,22,5 Rho 4x Rho min 5y Rho min 2z. Dan untuk yang jawaban B itu dengan rumus divergensi D-nya itu 1 per Rho dikali 2 per do Rho dikali Rho dp ditambah 1 per Rho dikali do dc dibagi do si ditambah do dz dibagi do z. Kita masukkan nilainya didapatkan hasil divergensi di akhirnya sebesar 4 4 si E
min 2Z kali rho kuadrat tambah satu. Nah, untuk yang bagian C-nya, nah, jawabannya dengan rumus do dikali 2R sin theta sin C dibagi 2R ditambah do dikali 1 per R tambah R cos theta sin C dibagi 2 theta ditambah do dikali 1 per R tambah R cos theta dibagi 2 theta. Kita masukkan nilai-nilainya dan dapatkan hasil divergensi D akhirnya, yaitu sebesar 2 sin theta sin C dikali 2 kurang 1 per R kuadrat. Sekian penjelasan mengenai materi kerapatan fluks listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.